Oke, teman-teman, dan saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai satu pemain yang menurut saya ingin sedikit serius sekali yang membahas pemain ini. Karena apa ya? Menurut saya ini ada yang sedikit dikhawatirkan, dan ini menurut saya juga berlebihan. Bagaimana para supporter timnas ini sepertinya ada yang over ya, dalam mendukung timnas Indonesia, dan ini menurut saya kurang sehat. Oke, tentu sudah tahu ya yang akan saya bahas ini, yakni sosok Elkan Bagot. Elkan Bagot ketika memang dirinya ya tidak mengikuti playoff kemarin ya melawan Guinea, ini adalah menjadi akar permasalahan. Bahkan bisa dibilang ini bisa menjadi bencana bagi si pemain. Nah, ini menurut saya akan saya luruskan, dan sebenarnya apakah Elkan Bagot ini tidak nasionalis atau tidak, dan ini menurut saya juga perlu untuk dibahas. Jadi biar kita sama-sama coba berpikir secara rasional mengenai ya Elkan Bagot ini. Oke, jangan lupa untuk follow channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kemungkinan besar ya untuk Elkan Bagot membela timnas Indonesia untuk melawan Irak ya dan juga Filipina itu kecil. Tetapi peluang itu masih ada jika ya ada beberapa pemain yang diganti oleh Sintayong. Nah, ini masih ada kemungkinan tetapi kecil. Karena ya dalam sepak bola profesional terkhusus pelatih-pelatih dunia pun menghukum pemain, memberikan sanksi pemain itu hal yang normal. Itu bukan berarti dirinya tidak bagus, tetapi ada beberapa hal yang memang itu tidak bisa diutarakan ke publik. Nah, sedangkan kasus Elkan Bagot ini tidak bisa kita menyalahkan 100% Elkan Bagot. Ya, kalau memang klubnya baik hati dari awal pun sudah dilepas ya di Piala Asia, tetapi memang klubnya tidak melepas karena bukan kalender FIFA. Tetapi yang terakhir kemarin PSSI sudah mengirim surat, ya, sudah mengirim surat ke Ipswich, tetapi belum ada jawaban, sehingga Elkan Bagot juga bingung ya. Artinya dia itu di fase ingin menjadi bagian timnas, tetapi masih ditarik klub, ingin ya tetap bertahan di klub ya, tetapi juga pasti ada hal-hal yang sekarang terjadi seperti supporter menghakimi, kemudian nggak usah lah dipanggil Elkan Bagot lagi, kemudian kita sudah punya J, sudah punya Jordi, sudah punya ABC, jadi tidak perlu lagi sosok Elkan Bagot ini. Ya menurut saya ini jangan sampai berlebihan, bahkan saking terkenanya ya psikologis Elkan Bagot ya, ini sampai dia membatasi kolom komentar, bahkan menonaktifkan komentar. Hal ini agar stabilisasi ya dalam dia fokus bermain bola ini terjaga, dan ini menurut saya juga berbahaya teman-teman kalau kita terlalu over. Oke, sebelum saya ingin lebih jauh ya lebih dalam mengenai Elkan Bagot, saya ingin memberikan apa yang sudah dilakukan Elkan Bagot ya, memberikan penjelasan apa yang sudah dilakukan Elkan Bagot. Jadi biar kita tidak terlalu over dalam mengkritik ataupun menjudgment si pemain. Kalian tentu ingat bagaimana Elkan Bagot ini ya ketika dirinya harus memilih sebuah negara. Dia harus dibenturkan 3 pilihan, teman-teman. Ibunya Indonesia, ayahnya Inggris, kemudian dia lahir di Thailand. Ya, waktu itu ya Thailand dengan Indonesia dari segi bagaimana pendekatan dengan Elkan Bagot itu lebih duluan Thailand. Bahkan proposal, roadmap, kemudian planning jangka panjang itu sudah ditawarkan ke Elkan Bagot. Ya, itu Federasi Thailand pada saat itu. Ya kalau dibilang saat itu Indonesia sangat jauh sekali dengan Thailand ya. Bahkan peringkat FIFA-nya pun sangat jauh. Ya. Bahkan itu pun sebelum Sintayong datang ya. Ini artinya memang Elkan Bagot ketika saat itu ya berani ya mengambil resiko ya. Berani mengambil keputusan. Dia melepaskan paspor Inggrisnya ya pada saat itu ya. Kemudian juga dia menolak Thailand ya dengan konsekuensi dirinya ya. Kalau bisa dibilang dia bermain di negara antah berantah pada waktu itu ya. Dia mau mengambil resiko itu. Jadi kalau bisa dibilang dia tidak nasionalis, coba kita cek historinya dulu gitu. Jadi untuk Elkan Bagot menurut saya tidak perlu dipermasalahkan atau diperdebatkan gitu. Karena menurut saya pasti akan ada lagi
Contoh seperti ini. Kalau nanti misal J. Ijaz, kemudian Nathan Cho, kemudian juga Jordi Amat, ketika melawan Irak ya ataupun melawan Vietnam, semuanya itu tampil baik. Pasti lagi-lagi ya. Ada beberapa ya mungkin supporter yang mengatakan kami sudah tidak butuh tenagamu lagi karena 3 back kami ataupun pemain-pemain yang dipilih Sintayong saat melawan 2 laga ini sudah bagus. Itu pasti bermunculan lagi di kolom komentar Elan Bagot. Nah, yang saya harapkan jangan sampai hal itu terjadi lagi. Nah, karena memang ini lagi-lagi ini akan berdampak buruk bagi timnas kita, bagi si pemain, dan juga bagaimana budaya sepak bola Indonesia. Ya, itu pasti tidak akan baik bagi bagaimana ya ekosistem sepak bola Indonesia jika budaya-budaya seperti ini harus teman-teman ya, harus dijaga ya, atau budaya-budaya seperti ini dipertahankan. Nah, menurut saya itu tidak bagus. Dan yang jelas ya, apa yang sudah menjadi mungkin event yang sudah terjadi ya, seperti playoff yang kemudian Piala Asia ya, kita anggap itu semua adalah sejarah ya, kita sudah bisa lolos di situ, kemudian siapapun yang menjadi pemain di sana itu adalah pemain dan juga pahlawan. Nah, jadi jangan sampai di sini yang tidak bermain dan sebagainya itu dijudge sampai berlebihan. Itu menurut saya tidak perlu. Kita harus belajar dari beberapa supporter Eropa ya, supporter yang lain ya di negara-negara lain yang mendukung ya dengan profesionalisme. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemain, apa yang sudah dilakukan oleh pelatih, kemudian dukungan-dukungan yang memang dilakukan oleh beberapa pihak, kita juga harus mendukung agar kita itu bisa bersinergi dan juga selaras dengan apa yang sudah dilakukan oleh pelatih dan juga pemain. Jadi untuk hal ini ya mungkin sebagai apa ya bisa dibilang sesuatu yang sudah terjadi ini tidak perlu dijadikan permasalahan panjang ya. Kemarin kasus Emil ya bagaimana dia tidak menolak untuk menjadi bagian timnas Indonesia, tetapi ya karena sang ayah kemarin pernah memberikan statement seperti itu, hingga sampai saat ini ya noda pun itu menurut saya masih kotor. Ya, padahal Emil tidak pernah memberikan statement, tapi lagi-lagi Emil terkena dampaknya. Itu karena kita terlalu over, teman-teman. Ya wajar saja, itu sebagai bentuk rasa kekecewaan dan sebagainya. Tetapi kita juga harus bisa menyikapinya dengan bijak. Kita juga tidak boleh harus memaksa pemain A, B, C untuk membela timnas Indonesia. Kalau memang hatinya tidak untuk timnas, ya mau bagaimana lagi walaupun dia memiliki darah keturunan. Seperti itu saja simpelnya. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya dalam hal ini untuk kasus Elkan Bagot ya. Untuk kasus Elkan Bagot ini jangan sampai itu mencoreng ya bagaimana kiprah si pemain, kemudian down-nya pemain dan juga hal-hal lain. Ya semoga saja ini bisa menjadi pelajaran agar kita kedepannya itu lebih bijak dalam mendukung timnas Indonesia dan mendukung karir profesional si pemain. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman untuk Elkan Bagot ini? Apakah kalian yakin nantinya setelah kualifikasi Piala Dunia ini dia akan dipanggil timnas Indonesia dan akan mampu tampil maksimal bersama klub? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.